Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik, berkali-kali Ketua KPU ya melanggar kode etik, bahkan ini dipertanyakan oleh Mahkamah Konstitusi. MK heran Ketua KPU tidak dipecat ya meski langgar etika berkali-kali. Ada apa di balik ini semua? Siapa ya yang menjadi kekuatan benteng kekuatan di belakang KPU begitu? Jadi jelas, artinya apa? Artinya mengapa DKPP sampai hari ini tidak bisa memecat seorang KPU di situ, begitu kan? Karena KPU-nya itu lebih kuat dibandingkan dengan DKPP-nya. Secara politis kan seperti itu, begitu. Maka saya katakan sejak awal bahwa, wah, ini ketua KPU-nya ini punya jalur sana sini, begitu kan? Maka DKPP tidak bisa memecat seorang KPU karena KPU-nya sudah punya kekuatan luar biasa dibandingkan dengan DKPP-nya. DKPP kan hanya sidang sana sini, tapi pada kenyataannya mereka tidak bisa memecat. Nah, nuansa-nuansa seperti inilah yang kemudian memperlambat demokrasi kita karena punya orang atau lokal strongman yang kemudian mereka lakukan begitu sebagai bentuk pengaruh begitu kan ya. Maka bahkan sampai MK dalam persidangan dipertanyakan di situ begitu. Ini kalau melanggar kode etik lagi dibuang saja itu ketua KPU-nya. Jadi ini menarik begitu kan dalam dunia politik hari ini dan bahkan banyak muncul narasi-narasi yang kemudian dilakukan begitu ya terkait dengan adanya KPU selama ini. Bahkan KPU diterpa isu yang sangat-sangat luar biasa dan bahkan ya dugaan-dugaan yang kemudian muncul ya spekulasi muncul di masyarakat yaitu terkait dengan dugaan kecurangan. Ini menurut saya pribadi begitu kan ya apa yang dilakukan KPU selama ini bisa saja terjadi begitu ya. Bahkan ya KPU ya gampang menuding orang nggak berkualitas sementara kau sendiri melanggar etik berkali-kali ya. Berkali-kali mereka melanggar kode etik ya. Inilah jamu racikan dari Jateng, mustajab buat KPU jamu mereka. Ya karena satu sisi ya tidak mungkinlah seorang Jokowi begitu kan ya merestui ketua KPU ya kalau tidak bisa ya disetir sana sini begitu. Dan pada akhirnya banyak yang kemudian muncul spekulasi wah kalau seperti ini terus ya ada apa begitu kan ya bisa yang saya katakan tadi bisa saja mengalami kemunduran demokrasi yang sangat jauh. Keterbukaan KPU terkait dengan Sirekap ya, audit ya untuk KPU mulai agak mereka ketakutan begitu. Kenapa? Ya karena melihat dengan Sirekap dengan manual kita lihat saja ya tidak jauh beda kok hasilnya di situ begitu. Tapi dengan adanya nuansa-nuansa ini ya pola masyarakat itu sebenarnya begitu kan ya di framing untuk bisa mengakui di situ. Padahal ya masyarakat sudah tahu bagaimana mereka gerak-gerik dan gelagat mereka begitu untuk melakukan dugaan-dugaan yang kemudian menjadi viral hari ini begitu kan ya. Dan juga satu sisi ini akan menjadi sejarah panjang ya bagi bangsa Indonesia. Kalau toh pada hakikatnya tidak ada transparan dan keterbukaan, maka orang akan menjustis ya sampai hari ini tidak percaya lagi kepada KPU. Endingnya seperti itu. Sama dengan Mahkamah Konstitusi, endingnya nanti ya bisa saja bisa ketebak di situ begitu. Jangan-jangan ya kita di depan publik ya kita ribut masalah soal ini soal itu begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya endingnya sudah tahu begitu kan. Menyakitkan kan begitu logikanya. Jadi saya rasa evaluasi seperti ini justru ya menurut saya pribadi penting ya untuk untuk mengangkat KPU yang benar-benar jujur dan adil di situ begitu. Maka menurut Rocky Gerung begitu kan ya. Ini ya seharusnya semuanya itu adalah di KPU begitu kan ya. Mulai dari dugaan kecurangan, mulai permainan ini permainan itu begitu kan ya. Bahkan ini kalau kita baca MK heran ketua KPU tidak bisa dipecat meski langgar ya etik berkali-kali. Ada apa begitu? Ya karena mereka tidak berani di KPP-nya.
Bahkan salah satu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara DKPP juga ya berkali-kali memberikan kode etik ya kepada KPU, Ketua KPU yakni Hasyim Asy'ari di situ begitu. Bahkan dalam sidang lanjutan PHPU begitu di Mahkamah Konstitusi juga dipertanyakan begitu kan terkait dengan berkali-kali ya sanksi yang diberikan oleh DKPP terhadap KPU, mereka seolah-olah mereka hanya ya omon-omon aja begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini ya seharusnya dipecat berkali-kali ya. Kenapa diberikan sanksi lagi, diberikan sanksi lagi, diberikan sanksi lagi? Kalau mereka melanggar, sebenarnya diberikan sanksi ya berkali-kali, diberikan ini, diberikan itu begitu. Seharusnya kan tidak harus berkali-kali mereka. Yang menunjukkan ya menjadi efek jerah kepada siapapun ya setidaknya mereka berikan ya hal yang kemudian paling krusial di situ. Artinya paling berat begitu yaitu adalah pemecatan begitu kan. Salah satu menjadi efek jerah kepada bangsa kita itu adalah dipecat. Melanggar ini, melanggar itu, melanggar ini, melanggar itu ya dipecat. Sudah berkali-kali kok begitu kan. Masa harus memberikan toleran lagi begitu kepada mereka? Ya, yang saya amati tadi jangan-jangan ya KPU-nya lebih kuat dibandingkan dengan DKPP-nya begitu kan. Buat apa DKPP tidak memberikan sanksi yang berat, hanya kode etik, terus kemudian pelanggaran ini, pelanggaran itu hanya diberikan sanksi ringan dan sebagainya ya. Buat apa begitu kan? Itu tidak akan memberikan efek jerah kepada siapapun. Maka sejarah yang akan menulis kita bahwa ya KPU sudah berkali-kali mereka begitu kan menurut saya pribadi agak lebih kurang transparan ya kepada rakyat Indonesia begitu kan. Jadi saya kira inilah yang akan menjadi cikal bakal kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia. Bahkan ini dia mengklaim penetapan sanksi pemberhentian terhadap Hasyim Asy'ari tidak serta-merta diterapkan karena menurutnya terdapat pertimbangan yang harus dipakai untuk menerapkan sanksi pemberhentian. Tidak semua pengaduan diberi sanksi karena 3 dari 322 aduan yang masuk ke DKPP tahun 2023, beberapa kasus banyak yang putusannya direhabilitasi karena tidak terbukti, katanya begitu kan. Lantas bagaimana dengan KPU begitu kan? Dengan Bawaslu yang kemudian memberikan ya catatan penting kepada KPU di situ begitu. Bahkan memberikan sanksi bahwa itu adalah melanggar. Tetapi DKPP ya diam aja di situ begitu kan. Apakah seperti itu terus demokrasi kita begitu? Ya, maka menurut saya pribadi apapun yang kita lakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, melanggar kode etik dan sebagainya, mencederai demokrasi kita, itu seharusnya dipecat bagi kami begitu kan. Jadi saya kira keputusan dari Bawaslu itu memberikan melanggar kode etik dan sebagainya, seharusnya mereka dipecat. Melanggar pada akhirnya ujung-ujungnya ya itu aja begitu. Artinya trust di masyarakat hari ini begitu kan tidak begitu percaya lagi terkait dengan penyelenggara pemilu ini. Bisa saja 2029 minat bangsa kita untuk mencoblos salah satu presiden, ya itu aja mereka, karena mereka sudah tahu sistemnya di orang-orang siapa, ya birokrasinya orang siapa, ininya orang siapa dan sebagainya, sehingga masyarakat Indonesia itu lupa begitu, tidak percaya lagi terkait dengan penyelenggara seperti itu begitu. Saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada siapapun begitu kan, harus tetap mengawal pemilu dengan yang jujur dan adil. Kalau pemilu ini tidak jujur dengan adil, bagaimana untuk bisa menjadi negara maju di situ begitu? Ya pada ujung-ujungnya mereka gini-gini amat begitu kan demokrasi kita ya. Omongannya, wah ini Indonesia akan menyambut ya negara emas dan sebagainya. Tapi pada ujung-ujungnya ya bagaimana praktik di dalamnya ya, sistem demokrasi tapi prakteknya lebih dari monarki di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hadari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hadari Podcast Rakyat ini.